Ini mazhab apa katanya, yang begini-begini nih. Syekh karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini, Syekh bilang, mazhabku adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Wah, ngejar lagi. Orang-orang mazhab Syafi'i kok sampean mazhab Soekarno itu gimana? Dengarkan. Ciri utama ahli sunnah teng zaman akhir itu dalam akidah anut nak boten Abdul Hasan Al-Asy'ari ge anut Abu Mansur napa Al-Maturidi. Dalam fikih mengikuti salah satu mazhab 4. Kene gua Abu Hanifah, Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Ahmad bin Hambal. Dalam tasawuf mengikuti salah satu mazhab yang dianut Abdul Qasim Al-Junaidi atau Imam Sinten Ghazali. Itu mengapa menjadi definisi begitu? Karena dulu ngene-ngene iki wadah ormas sing nentang firqah teng Arab kata sing nentang. Iku takrif apa Nabi ra tau ngendikan ngono. Kamu itu tidak usah terjebak dengan omongan mereka bahwa Nabi tidak pernah ngendikan definisi Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Ya tentu Nabi tidak akan ngendikan seperti itu. Zaman Nabi kan belum ada Imam Ghazali, belum ada Abdul Qasim Al-Junaidi. Tapi kita percaya dengan definisi seperti itu. Karena kita tetap percaya ahli sunnah adalah orang yang kata Rasulullah ma'ana alaihil yauma wa ashabi, orang yang mengikuti perilaku saya dan mengikuti para sahabat saya. Itu tag yang dikatakan Nabi. Lalu kenapa kita menyebut imam-imam kita, sanad-sanad kita? Karena kalau kita tidak menyebut, pertanyaannya adalah kamu kok tahu kalau sahabat melakukan itu kata siapa? Kata guru saya. Kan kamu tidak bisa langsung mengatakan kata Nabi. Leo Nabi rawimu sapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari ku sapa? Murid Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu periodenya setelah Imam Syafi'i. Saya hafal sanadnya Imam Bukhari sampai Rasulullah. Saya punya sanad saya sampai Imam Bukhari. Sehingga kita mau tidak mau harus nyebut ulama. Misalnya kita takoki, kowe roh Amerika, gak roh. Kok roh nak Amerika ono delok ning TV. Wong TV e mbok dadekno sanad kok Imam Syafi'i ora ono sanad. Kowe kok roh nak ketua DPR tersangka jari sapa? Jari TV. Sanatem kok di TV. Kowe ora iso roh dhewe. Ora mungkin kowe roh KPK pas sidang. Saiki tak takoki, Nabi dawuh ngene, ora usah ulama, Nabi langsung. Kowe kok roh nak Nabi dawuh ngono? Kowe muni liwat ngipi kok Dimas Kanjeng kowe. Gelem ra gelem kowe kudu nyebut guru. Mulane ana tradisi nyebut sanad, disebut nyebut ulama. Tapi santri-santri saiki ya kadang goblok, ana wong ngomong ngono. Enggak ada ulama yang penting Nabi. Ulama itu bisa salah. Kalau Nabi tidak bisa salah. Lah kok ora Nabi ra tau salah jare sapa? Jare ulama. Lah kok jare ulama? Jare ora percaya. Mana nak goblok kok aja nemen-nemen. Goblok aja. Kulo yo gumen mbek wong modern. Goblok kok nganti ngono iku piye? Sanate ku piye? Makanya masyhur dalam ilmu thariqah, ilmu hakikat, masyhur itu pepatah. Laula murabbi lama arafna rabbi walau lal ulama lama arafnal anbiya. Laula murabbi umpama ora ana sing didik aku, lama arafna rabbi. Tentu kita ndak ngerti pangeranku iku sapa. Kita roh pangeran ana sing mulah. Kowe ra iso misale ruhin roh pangeran langsung roh ra iso diwari gurune. Nek pangeran iku wujud kidam bako dikenal gurune terus suwe-suwe engkek wis wusul. Iku mau engkek ngono tok hakikate liwat guru. Kowe roh Kanjeng Nabi mergo aku misalnya. Misale kula murid Mbah Mun murid Mbah Zubair murid Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih Mas Kumambang murid Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas iku murid Sayyid Abi Bakar Sato sing aran I'anatul Talibin, murid Sayyid Utsman Sayyid Zaini Dahlan, Sayyidina Dahlan murid Sayyid Utsman Ad-Dimyati terus nganti tok Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i gampang, Imam Syafi'i murid Imam Malik di guru jenenge Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab di guru jenenge Imam Nafi' di guru jenenge Abdullah bin Umar menangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu hafal sanad. Lah nek rapal yo nempel, pokoke jare Gus Pak ngono. Lah wis iku gampang wis. Luwih napa? Gampang. Wis ana ahline takok wae kok angel apa. Tapi kamu mau, nah sehingga karena nanti klaim tentang Nabi itu bias, bikinlah kriteria siapa yang sanadnya paling akurat tentang tauhid. Kita menyebut Abu siapa?
Abul Hasan Al-Asy'ari sama Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa yang paling akurat dalam sanad ilmu tasawuf? Kita menyebut Abdul Qasim Al-Junaidi dengan Imam Ghazali. Siapa yang paling akurat dalam sanad fikih? Kita menyebut misalnya Abu Hanifah. Siapa urutannya? Imam Malik, Imam siapa? Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Ini sesuai periode. Karena wulidas Syafi'i yauma mata Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu lahir ketika hari kematian Abu Hanifah. Kila seperti itu. Yang jelas tahunnya sama. Sehingga kita harus nyebut Abu Hanifah dulu karena paling senior, paling awal. Imam Syafi'i itu sering tawassul, sering wasilah sama siapa itu? Abu Hanifah. Ini sudah tak petakan, saya baca yang sensitif lah, so yang ini ya. Ziyad al-Babus Samin, terus sebentar ini yang bab tawassul. Ini di sini halaman 90, mungkin santri-santri kerapyak bisa ngecek lagi di kitab Hujjatu Ahli Sunnah. Ketika cerita tawassul, di antara yang diceritakan Bali Maksum adalah perilaku ya, bukan sekedar statement tapi apa? Perilakunya Imam Syafi'i atau ahwalnya kalau bahasa halusnya, yang selalu ke makamnya Abu Hanifah untuk tawassul. Padahal Imam Syafi'i itu orang yang secara ilmu sering kritik Abu Hanifah. Jadi ini saya baca ini di halaman 100, jadi tawassul mulai halaman 9 berapa ini sampai halaman ini yang qala sami'tu Syafi'iyya yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabri fi kulli yaumin za'iran fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'atain, halaman 100, waji'tu wa sa'altu wa ta'ala al hajat indahu fama tab'udu anni hatta tuqda. Kanal Imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil Imam Abi Hanifah yaji'u ila dorihi fayusallimu alaihi wa yatawassalu ila Allah bihi fi qada'i hajati. Terus wa yatawassalu Imam Ahmad bi Imamina Syafi'i. Jadi di antara yang diceritakan Mbah Halim Maksum itu betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih karena beliau tidak percaya ada istihsan. Abu Hanifah berpendapat adanya istihsan, dan kita tahu lah ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah itu besar sekali. Tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh. Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari bukan yang utang Abu Hanifah, karena takut orangnya itu isin. Jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Robi'ah Adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu, gak ada yang dimaling. Malu sama malingnya karena serumah itu gak ada barang yang layak dicolong itu. Itu Robi'ah sabda sembunyi. Itu yang bisa niru itu Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawassul. Nah saya berharap tawassul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi memang ada sanadnya. Sehingga terus diceritakan Bali di sini dulu istaqa Umar bil Abbas. Kata siapa tawassul harus dengan Rasulullah SAW? Dulu istaqa Umar bil Abbas. Sayyidina Umar itu tawassul istisqa dengan Sayyid Abbas. Padahal kita tahu Sayyid Abbas ini tidak nabi. Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawassul sama Abi Hanifah. Sehingga gak ada perdebatan itu kan Umar. Kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawassul dengan Abu Hanifah. Seargumentatif itu. Maka saran saya kepada alumni Kerapyak, santri-santri Kerapyak, karena saya hanya berani ngomong sama santri Kerapyak, sama mas saya ada berani kalah sepuh. Itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembukuan. Saya punya sekian cerita ya, misalnya dulu kita mungkin iskal itu janggal. Kenapa sih orang Islam tukaran sama orang Islam itu? Sehingga di antara doa Nabi yang enggak dikabulkan Allah, enggak boleh dikabulkan sama Allah, enggak boleh, bukan berarti enggak mustajab. Redaksinya famana aniha, memang enggak boleh. Redaksinya bukan falam yastajib lahu tapi famana aniha. Di Al-Marrah As-Salisa ini Nabi dilarang.
yaitu melarang umat Islam itu jangan sampai tukaran sama umat Islam sendiri. Itu kata Allah, ya tidak bisa kata Allah, kalau itu tidak saya kabulkan. Itu dulu guru-guru kita nyontohkan sederhana. Kira-kira kalau saya tukaran wek Gus Zofuru, Mbah Mun luwih ikhlas timbang ditukari wong liya. Nek ana kakak ditabuk adik, wong tua luwih ikhlas timbang ditabuk tangga. Barokahnya membaca kita lebih mentoleransi. Kalau ada Mbah Hashim dikritik Mbah Fakih Mas Kumambang, kita ikhlas itu. Tidak dikritik guru PAUD itu kan. Atau dikritik orang-orang yang nggak bisa ngaji. Artinya ternyata keliru kita bilang kiai kok tukaran. Justru bagus kiai tukaran dibanding kiai dikritik guru PAUD atau dikritik orang-orang yang nggak bisa baca kitab. Akhirnya barokahnya baca kita menjadi tahu. Dulu Mbah Mun sering cerita, ini masih cerita silsilah ya. Jadi Mbah Ali Maksum tadi kita tahu di antara guru besarnya Mbah Ali Maksum tentu Mbah Mahfud Termas. Beliau adalah adik dari Kiai Mahfud Termas. Mbah Dimyati ini adik Kiai Mahfud Termas. Itu punya saudara namanya Abdul Razak, juga punya saudara namanya Dahlan. Itu yang membawa Thariqah Sadiliyah di Solo Raya, yang sekarang alhamdulillah diteruskan Gus Wafi. Dulu di antara pesannya Mbah Mun ke saya, hak Wafi kandani kon ziarah ning Mbah Dimyati. Mergo Thariqah Sadiliyah dulu itu yang bawa keluarganya Mbah Dimyati. Jadi semuanya ini masih dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Nah pesan saya karena tadi Mbah Munawir yang termasuk orang pertama yang bawa Quran, bawa qiraah sab'ah. Kenapa saya bilang termasuk? Karena kalau bilang paling pertama ini nanti butuh data. Dan itu agak kerepotan lah. Tapi yang jelas mimman istahara lah. Mimman istahara yang membawa sab'ah ke sini itu adalah Mbah Munawir. Terus beliau ngajarkan diantaranya ke Mbak Arwani pakai kitab Satibi, pakai kitab Nazmus Satibi. Terus Nazmus Satibi itu diteruskan oleh Mbak Arwani, ditulis. Yang nulis dulu Mbak Dola Salam. Bapak saya itu murid Mbak Dola. Dulu Mbak Dola sebelum ke Mbak Arwani ngaji sama Ki Said di Sampang. Bapak saya sebelum ngaji di Mbak Dola sudah hafal Quran lewat buyut saya sendiri namanya Ki Zubaidi. Yang Ki Zubaidi akhirnya jadi menantunya Mbak Ahmad Su'eb. Jadi buyut saya kandung ini namanya Sofia, itu angsal keluarga Lasem, yang adiknya Sofia ini punya adik Badi'ah yang jadi ibunya Ki Sahal. Terus Ki Sahal punya Mbak Yu namanya Muzayanah, punya di garwa Ki Mansur punya anak Gus Qayyum. Jadi dulu ibu saya, ibunya Gus Sofur, ibunya Pak Maftu itu semuanya di Lasem. Karena saya dari keluarga Gen ya Lasem, dari keluarga sanad guru ya Lasem. Tapi Lasem Badawi itu dulu ngajinya di Mbah Harun di Sarang. Mbah Harun ini menangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Ahmad Zaini Dahlan ini punya cucu keempat yang hidup di Sedan, terus makamnya di Lasem, namanya Habib Haidar. Itu yang nulis biografinya Mbah Maksum. Mbah Maksum bukan Bali, biografinya Mbah Maksum. Itu ditulis oleh Habib Haidar, namanya Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Habib Haidar ini menantunya Sayyid Hamzah Sato. Hamzah Sato itu Hamzah bin Abdullah bin Umar. Itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul I'anah. Nah Sayyid Umar ini yang dulu ngajari mbahnya Mbah Mun namanya Ahmad bin Su'eb. Nah, di antara ajarannya adalah baca kitab-kitab kecil yang bisa dihafal. Dibawalah ke sarang jadi metode muhafadzah. Tapi kemudian lama-lama oleh pondok itu jadi syarat kenaikan kelas. Dulu gak ada muhafadzah untuk kenaikan kelas ya, supaya orang alim itu harus hafal, lama-lama dipakai syarat untuk muhafadzah. Jadi semua ini sanad harus kita ingat supaya kita bisa menjaga tradisi. Termasuk tradisi ini kiai seneng jagungan, terus ngomong ra penting gitu. Itu juga sanad. Setahu saya Mbah Mun itu kalau ketemu bapak ya guyon terus. Saya punya kenangan tuh yang dulu agak iskal tuh begini. Ada isu lah, entah isu entah hoax entah apa, ada kaji itu agak beling itu, pokoknya beling lah gitu. Seneng siapa itu, rondo lah apa itu. Pokoknya beling gitu. Ketika Mbah Mun dilaporin tamu kalau kaji itu beling sama rondo itu, Mbah Mun tanyanya lucu. Lho ayu no cung, wahyu banget Mbah, wahyu. Itu bapak juga bakas ayu nih. Dulu saya sekali ini kiai kok bakas wong ayu, bakas bodine barang lah kira-kira gitu. Tapi setelah saya tambah alim, tambah ngerti itu, kata bapak gini, ya abek bakas ayu hak timbang iya no malah qadzaf. Ternyata seni. Sekali Mbah Mun atau bapak bilang waji kok zino kaji, maka larinya ke qadzaf. Maka menghindari bahasa menuduh, ngomong yang nggak penting. Loh ayu no. Jadi kiai dulu tuh orang sok suci tapi menghindari hal-hal yang
Jadi punya seni untuk ngelola kehidupan. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama Ki Jawa. Orang supaya nggak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon, gejol-gejolokan zaman mondok, sewengi lulus sangka maksiat. Bar wis tutup. Perlawanannya sederhana, nggak pakai tahajud, nggak pakai wiridan, karena Ki Jawa juga koyoknya rapati potongan ahli ibadah gitu. Itu jagungan gitu. Jadi setahu saya roh saya itu pernah lihat Bali itu sekali ketika beliau ngisi ceramah di Mbah Hamid Bedowi. Saya masih kecil diajak bapak. Dulu kalau bapak ngelihat Bali sama Mbah Hamid itu mesti nangis karena dua orang alim bertemu. Yang akhirnya ya bisanan itu. Mbah Hamid punya anak Gus Nasih, di sini ada Mbah Nafisa, terus jadi Mbak Salih Hindun itu. Jadi dulu itu ya guyon terus ketika ketemu. Itu yang sering bodoni Mbah Hamid itu ya Ki Bisri. Ki Bisri itu kalau datang ke Ki Hamid Pasuruan, nak wali tenan aku teko ditata nomangan. Jadi ukurannya ya, ternyata sampai sana di keimangan tenan. Masih belum mengakui, kan nak wali tenan aku itu kiai rung di mobil, dongakno aku di mobil. Sudah kalah satu seri itu masih gak terima. Lalu itu Mbah Hamid akhirnya berdoa, ayo monggo, mugi-mugi Ki Bisri gak ada mobil. Itu setelah didoain masih tanya, mereknya apa merek? Jadi itu Mbah Hamid jawab, yo paling Holden itu. Nah, paling Holden. Itu nyari mobil itu ya adalah dapatnya Holden. Suatu saat Mbah Bisri diundang Mbah Hamid gak dikasih bisaroh. Karena utangnya sudah banyak Mbah Hamid. Mbah Bisri ini utang tadi, utang doa tadi. Itu ya gak dikasih bisaroh. Ya gak mau kesang apa-apa kelambimu kayak no aku. Didol sama muhibbinya Mbah Hamid. Itu harganya melebihi jatah bisaroh. Ketemu Mbah Hamid, Kang, susu Kang, mergo. Jadi dulu itu rileks, makanya ini yang diceritakan ke Zofur. Sebetulnya kalau kiai-kiai itu bersanat itu ya rileks, hidupnya itu rileks. Karena rileks ini perlawanan terhadap kemungkaran. Saya dulu musyawarah sering sama Gus Zofur usul fikih. Itu jelas di antara yang ditulis Lubil Usul itu. Ya kita tahu tadi misalnya sanad usul fikih, Mbah Ber itu sangat al-usuli, Kiai Zubair Dahlan, abahnya Mbah Mun. Punya murid diantaranya Kiai Sahal. Kiai Sahal punya karangan Thariqatul Husul fi Syarhi Lubil Usul. Itu Thariqatul Husul itu beliau ngendikan dalam mukaddimah bahwa saya bisa mensarah ini berdasar ngaji maknani sama Mbah Zubair. Terus beliau mengutip sarah itu dari kitab Nailul Ma'mul. Beliau ngendikan binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Dan itu ditemukan di Kiai Mansur di Lasem, karena Kiai Mansur iparnya Mbah Sahal. Mansur bin Khalil itu diantara katibnya Syekh Mahfud. Jadi semuanya ini sambung. Mbah Ber saking ahli usul fikihnya, kalau ngajar usul fikih itu kalau guyon takriran saya ini lebih memahamkan ketimbang sarah. Ya sudah, terus Mbah Zubair Kiai Fakih, terus Syekh Mahfud. Di sini Syekh Mahfud termasuk orang yang dekat Mbah Munawir, sampai putrane Mbah Mahfud namanya Gus Muhammad dibawa Mbah Munawir, kemudian mondok di Termas diantaranya, terus dinikah jadi menantunya kalau nggak salah Haji Taslim di Betengan, kemudian sekarang juriannya Mbah Mahfud di Betengan. Ini nggak boleh hilang secara seperti itu. Diantara di usul fikih diterangkan, ketika diantara 5 hukum itu ada yang bernama mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, dan kalau dilakukan ya tidak berpahala, tidak disiksa. Itu ada ulama yang protes nggak bisa seperti itu. Itsma min mubahin ila wa tahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadaf. Tidak bisa, mubah itu tidak ada. Kalau kiai jagungan semalaman, itu Allah ngitungnya itu hada taruka dugem, wa hada taruka delok dangdut, wa hada taruka kada wa kada. Oh, itu luar biasa. Dan kita ngikuti yang seperti itu saja. Gak usah tahajud, gak usah witir telulas kaya ora kuat timbang gremeng wis. Sewengi jagungan, setan ngenteni kita tergoda maksiat, ternyata maksiatnya sampai tutup, kiainya masih apa? Jagungan. Jadi jagungan saja ada ilmunya bahwa itu perlawanan terhadap tarkul ma'asi. Sehingga bagaimana Anda katakan mubah ini mubah, toh gunanya adalah tarkul haram. Meskipun efek mubah juga bisa tarkul wajib, wae bojo blonjo turu. Karena
Wayang rumah ibuke turu. Itu halal wajib. Jadi mubah itu resikonya ya bisa tarkul wajib, bisa tarkul haram. Sehingga kalau sanad ini terjaga secara baik, secara kultur, saya sering juga saguan sama Gus Yofur itu mesti tak niati gitu. Jagungan wong alim iku ibadah dan menikmati ibadah adalah dabul auliya wa dabul ulama. Kata Imam Ghazali pada akhirnya waqud buhadatin al istilzat bil mubahat. Kata Imam Ghazali pada akhirnya qutbu hadatin madaru hadatin, pokok dari agama ini adalah melawan kemaksiatan dengan kita menikmati al istilzat bil mubah. Kita menikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini itu bisa qasmu dhuhri syaitan, bisa menghancurkan punggungnya setan. Karena kalau melawan setan dengan ibadah ini kadang kita capek selain isra potongan. Tapi nak kangkang ning komplek H gitu jagungan mbek kancane, ngenang melarate, mbok ngenang ora sekolah, ramunggah kenangan. Sing ramunggah diarani istiqomah. Gitu kan diarani tulus zaman, kok sing munggah dianggap kesusu. Saya ini punya pondok Quran, kalau ada yang hafal 3 tahun mesti digojlok kancane. Gak apik kesusu itu. Kesusu itu mesti tidak barokah karena tergesa-gesa apa? Hatam. Sehingga yang enggak hatam-hatam itu kayak partai mayoritas. Ini yang partai tulis zaman katanya. Ahlus sabri katanya. Akhirnya di pondok gara-gara itu mau guyon, tapi enggak ada stigmasi yang enggak naik. Di pondok sarang itu saya punya temen itu banyak yang sekelas dengan saya, sekelas sama Gus Kamil, akhirnya sekelas dengan Gus Yofur. Padahal saya ini kakak kelas. Saya temannya Gus Kamil, temannya Gus Yofur. Ini anak ini enggak pernah naik. Itu enggak dicibir di pondok. Karena guyonan tadi, guyonan bahwa ini bagian dari bentuk apa? Istiqomah. Nanti yang goblok juga tenang. Karena kiainya cerita, kadang santri goblok ya barokah. Di sini pondok akeh santri ora tau sinau ning omah dadi kiai gede. Selalu kiainya tuh cerita seperti itu. Akhirnya sing goblok ya bangga dengan kegoblokannya. Iya, jadi kiai itu orang yang meskipun guyon ini barokahnya Masya Allah. Dan setahu saya kiai-kiai alim itu ya senengannya guyon, karena tadi guyon itu luar biasa. Bapak saya itu kalau pesan sama saya itu enak ngaji ya guyon nangis. Wong ning omah mikir utang, mikir wedi bojo macam-macam kok ngaji mbok jak nangis pisan, nangis ping pindho gitu. Sudah jak guyon ae. Paling gak lali gitu. Dan beliau punya dalil kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Jadi jangan sampai orang ini farah bil maksiyat, jangan sampai orang itu. Dan ini yang saya kenang dari sekian cerita murid Mbah Ali Maksum ya senangane guyon. Gojol-gojolkan mbek santri guyon. Ini saya maklumatkan ke semua santri beliau bahwa ini bukan sekedar guyon, tapi al-istilzat bil mubahat. Ini adalah perlawanan terhadap setan karena banyak orang bisa senang tuh kalau nunggu maksiat. Ini bisa senang dengan sesuatu yang tidak maksiat. Itu kayak apa hebatnya? Makanya Nabi itu kalau ketemu sahabat ya sering ngendikan yang ringan-ringan. Ya Umar ma'afalan duher jong mana piye ijek. Kalau ketemu anak kecil ya. Nanti ketemu yang tua-tua yang sudah enggak bisa mikir, ya tetap riang. Sehingga ada cerita dalam sebuah tafsir. Ya saya ulang lagi, ada cerita di sebuah tafsir. Kenapa Nabi Musa ditanya Allah wa matilka biyaminika ya Musa? Ma'ana wa ta'ala a'lam. Tentu Allah sangat tahu yang dibawa Musa itu apa. Karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi. Orang dipanggil Wali Maksum pasti grogi, santri dipanggil Mbah Mun pasti grogi. Kenangan saya setiap dipanggil Mbah Mun ya mesti tanya, yang ringan-ringan, wis sarapan ha. Arung sarapan ya sarapan. Pas sarapan ya kan tanduk mangan sing enak, wong santri ora tau mangan enak. Ya enggak pernah ngomong yang penting, ngendikan yang penting. Nah, karena Nabi Musa ini grogi, ini sebagian tafsir. Itu ditanya yang ringan, "Sakowe iku nggawa apa?" Karena pertanyaannya ringan, Nabi Musa juga ringan. Ya Nabi Musa itu sampai lali, itu pangeran sing ya'lamu sirra wa akhfa. Diterangno. Niki tongkat Gusti. Gunane kathah Gusti tongkat iki. Qala ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wal ya fiha ma'arifu ukhra. Oh, tongkat Gusti niki penting Gusti. Nggih nak. Nggih macam-macam lah Gusti. Atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami kangge menghalo kami. Masih terangno terakhir dan yang lain-lain Gusti. Wal ya fiha ma'arifu ukhra. Sehingga akhirnya rileks. Karena Nabi Musa terus ngerti. Ternyata ketemu pangeran itu gak seserem yang saya bayangkan gitu. Pertanyaannya ringan. Itu ada ilmunya. Tapi cerita ini yang versi tafsir ini tidak yang seperti di Manaqibul Ghazali. Di beberapa kitab tentang Manaqibul Ghazali diceritakan
di alam roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yubahi bi ummati, saking yubahinya sampai ngendikan ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu pinternya atau statusnya itu mirip-mirip lah. Kaf itu ya mirip-mirip lah, mirip-mirip kayak ulamanya nabinya Bani Israil. Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali, bagaimana mungkin ulama disamakan dengan Nabi. Sehebat-hebatnya ulama itu kan tidak akan yabluhu darajatan nubuwah atau yartaqi ila darajatin nubuwah. Itu akhirnya ya kalau kamu nggak percaya panggil. Yang dipanggil Imam Ghazali. Ya Nabi Muhammad juga gak mau kalah gitu. Kalau manggil ulama RT ya kalah keok gitu. Akhirnya Imam Ghazali datang, ditanya sama Musa, "Mas muka, nama kamu siapa?" "Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i." Itu disebut panjang sih. Terus Nabi Musa guyu-guyu. "Kamu ulama kok ngomong yang gak penting, ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu, dianggap itu satu kesalahan. Masa tanyanya nama kok ditanya jawabnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, kepanjangan itu." Ketika Nabi Musa agak mencibir, agak gimana itu, terus Imam Ghazali, kalau ini masalah, lebih masalah jenengan. Apa itu? Yang tanya jenengan tuh Allah ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Harusnya jenengan jawab asoya titik, bukan kepanjangan. Atawakkau 'alaiha wa syubha itu kepanjangan. Allah tanya yang di bawah kamu itu apa? Yang di tangan kamu. Harusnya jawabnya hanya asoya. Tapi kenapa penjelasannya sepanjang itu? Sampai terakhir waliya fiha ma'aribu ukhra. Terus pinter tenan jadi gitu. Terus ada Nabi Musa terus bilang, ya pinter tenan dan gitu. Padahal kita tidak pernah GR seperti itu, kan kebetulan Imam Ghazali gitu. Kalau yang lain mungkin ya keok lah kira-kira gitu. Tapi ini cerita dalam khazanah keilmuan. Benar yang dikatakan Gus Zofur. Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo Pasanan. Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil, tahun berikutnya Gus jenengan disuruh. Pokoknya anakku mbah sak wulan lah kudu tahu mondok Lirboyo. Biar aku tahu ngaji Wakarim. Terus yang disuruh mbaturi Gus Kamil itu saya. Jadi saya pernah 1 bulan tuh di Lirboyo. Karena saya ini santri beling ya, kontraknya pokoknya penting ziarah Bakarim. Biasanya nggak pernah ngaji ya, pokoknya gerbar ngisa. Ziarah ya sudah. Ngaji subuh ingat saya sama Gus Imam. Itu dari 17 hari ingat saya ngaji 2 kali. Tapi kalau ziarah ke Bakarim sudah lupa jumlahnya karena memang kontraknya disuruh ziarah. Sampai seperti itu. Dan saking senengnya bangun sama Bakarim saya masih ingat. Ngamplopi salam template itu masih ingat untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi, termasuk untuk Gus Maksum. Itu malam-malam saya dijak ngamplopin. Zaman itu saya masih ingat selawewu. Zaman itu kos 1 bulan itu 13.000. Jadi kira-kira kalau 25.000 itu untuk kos 2 bulan. Jadi saya krusnya itu pakai kos. Saya masih ingat Mondok Sarang itu kos 1 bulan 13.000. Berarti kira-kira 500.000 itu di amplopin sendiri sama Bang. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah dibangun. Itu bangun hormatnya sampai untuk jatah salam template. Lah yang ribet kebalikannya, kita pulang Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putrane Mbah Mun, Gus Kamil disangoni. Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak D saya, sama keluarga saya. Itu kata Gus Kamil setelah keluar, mau kamu nih gua abal, boten berarti gua aku. Karena ini penting. Ini kalau sampai dianggap tukar guling, ribet deh. Jadi ditakwil sendirilah. Mau kamu nih gua abal ya, boten wis, yes berarti halal. Tapi sama Mbah Mun ya ditanya. Ditanyanya bukan apa karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah, saling itu sudah faqaddimu baina adena juakum apa? Sedekah. Sehingga ketika Kapya ini punya Bali Maksum alim alama, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ibar kayak Mbah Warsun bisa ngarang Kamus Al-Munawwir, Pak Bik juga punya karangan Kamus Al-Mu'asir. Saya itu punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana.